mungkin anak-anak yang ingin menjadi seorang arkeolog, seorang geologi, seorang paleoantropologi, seorang Buktiin itu. iya, membuktikan apakah betul manusia purba itu pernah ada di muka bumi Atau sebenarnya nggak ada. atau memang sebenarnya tidak Terus ada. khayalan ilmuwan Iya, aja. itu hanya sebagai ilustrasi ilmuwan. Oke, berarti next yang ngajar sejarah Pak Daya. Iya. Sudah saya kenalkan melalui psikologi, anak-anak juga nampaknya sudah welcome, sudah bilang selamat datang Pak, semoga ngajarnya asik dan seru gitu ya. Hari ini saya mau Bapak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh anak-anak. Ini khusus kelas 10 dulu. 40 pertanyaan. Iya, kurang lebihnya 40 pertanyaan dari kelas 10, mulai dari tingkatan C1 sampai dengan C5. Luar biasa kitanya. Oke, kapan berlangsungnya zaman praaksara? Ini dari Nadine Tiana 10 MIPA 3. Kapan, Pak? Ya, baik. Kalau ada pertanyaan kapan berlangsungnya zaman praaksara, kita lihat dulu konteks dari kata praaksara sendiri. Praaksara itu terbagi menjadi dua kata. Pra itu artinya sebelum, aksara itu artinya tulisan. Jadi praaksara artinya sebelum mengenal tulisan. Jadi pengertian dari kapan berlangsungnya zaman praaksara adalah zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Kapan itu? Nah, setiap daerah, setiap negara berbeda-beda. Tergantung penemuan bukti tertulis. Contohnya di Mesopotamia itu kurang lebih 4000 sebelum Masehi sudah menemukan bukti tertulis. Berarti sudah masuk zaman sejarah. Jadi praaksara sudah dilewati. Nah, contohnya lagi di Indonesia. Di Indonesia masuk zaman sejarah, bukti tertulisnya adalah kurang lebih 400 Masehi. Berarti zaman praaksara selesai berakhir pada tahun 400 Masehi di Indonesia. Berarti beda-beda. Ya, berbeda-beda di setiap daerah. Oke, jadi tiap daerah beda ya. Iya. Di Indonesia belakangan, Iya. di Amerika duluan misalnya Iya. gitu ya, tergantung Penemuan ditemukannya bukti kayak tertulis. gimana. Sama kayak internet ya. Iya, betul. Di Amerika duluan, duluan, zaman internet sedangkan udah, di- ini kita baru sekarang. Iya, gitu baru. ya. Oke. Lanjut nih. Apakah Ya. manusia purba punya kepercayaan seperti animisme dan dinamisme? Rajwa Yanhar Pradita 10 Ya. MIPA 1. Nomor 1. Oke. Manusia purba itu sudah mengenal yang namanya sistem kepercayaan animisme dan dinamisme pada saat sudah menetap, yaitu pada masa Neolitikum zaman Batu Muda. Di situ sudah ada yang namanya kepercayaan kepada animisme, kepercayaan kepada roh nenek moyang, dan dinamisme, kepercayaan kepada benda-benda yang dianggap gaib. Nah, di situ untuk mendapatkan hujan, dia harus takut atau percaya kepada hal yang goib. Disitulah muncul kepercayaan animisme dan dinamisme pada masa Neolitikum, zaman Batu Muda. Batu Muda. Iya, Kenapa disebut zaman Batu Muda? iya. Disebut dengan zaman Batu Muda. Di situ ciri-cirinya adalah zaman Batu Muda sudah batu yang digunakan sudah mulai halus. Halus. Iya, sudah halus. Diapain? Sudah dibuat diasah seperti alat-alatnya sudah semakin halus. Berbeda dengan kalau di zaman batu itu terbagi menjadi 4. Zaman Paleolitikum, zaman batu tua, yang mana batu yang digunakan masih sangat kasar, sangat sederhana. Kemudian yang kedua zaman Mesolitikum, zaman batu tengah, yang mana ini peralihan antara zaman batu tua dan zaman batu muda. Nah, yang ketiga Neolitikum, zaman batu baru, batu muda, dan yang terakhir adalah Megalitikum, zaman batu besar, yang mana peninggalannya batunya berupa batu-batu besar. Bukannya megalitikum itu yang disebut zamannya animisme dinamisme ya? Kan dia apa namanya, menyembah batu-batu besar gitu. Iya, tapi untuk ketika zaman Neolitikum, zaman batu muda, itu sudah mulai mengenal yang namanya kepercayaan, yang mana ketika dia ingin berkah pertaniannya, ladangnya, di situ dia ada rasa yang ditakuti kepada alam. Zaman batu besar itu sebetulnya di mana sih? Di zaman Paleo, zaman Meso apa zaman Neo sebetulnya?
megalitikum, batu besar. Nah, dia bisa sendiri Iya, setelah Neo. megalitikum itu setelah zaman neolitikum, setelah zaman batu muda Dia muncul. udah bisa menghaluskan batu-batu lalu Nah, berpikir bikin bisa- batu-batu yang gede. Iya, betul, bisa membuat batu besar atau diukir. Jadi semakin tingkat berpikir manusia purba saat itu sudah semakin maju. Oke. Ini ada yang menarik pertanyaan dan ini datangnya dari Hasya Aulia 10 IPS 1. Hai Hasya. Manusia purba sama Nabi Adam mana duluan? Ya, ini pertanyaan yang sampai saat ini kita butuh literasi yang cukup banyak untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, Nabi Adam dan manusia purba berdasarkan literasi buku sejarah Islam atau sejarah ilmu pengetahuan itu manusia purba hidup kurang lebih antara 2 juta tahun yang lalu pada zaman masa Pleistosen 2 disebutnya juta tahun yang lalu sampai dengan kurang lebih 500.000 sampai 100.000 tahun yang lalu. Kalau Nabi Adam. Nah, sedangkan Nabi Adam diperkirakan berdasarkan buku sejarah Atlas Sejarah Nabi dan Rasul itu diperkirakan hidup 5.932 sebelum Masehi. Berarti duluan manusia purba. Iya, berarti lebih dulu manusia purba yang kurun hidupnya antara 2 juta tahun yang lalu sampai 500.000 tahun yang lalu. Berarti manusia purba apa hubungannya sama Nabi Adam? Nah, di sini ada sedikit perbedaan dalam literasi ilmu pengetahuan. Kalau berdasarkan penelitian ilmu pengetahuan, manusia purba ini tentu berada di tingkatan yang lebih tua dibandingkan Nabi Adam. Nah, kalau kita sebagai umat yang beriman, tentunya kita harus percaya bahwa yang betul adalah Nabi Adam sebagai manusia pertama di muka bumi. Berarti manusia purba itu bukan anak cucunya Nabi Adam. Bukan, ya. Karena kita orang yang beriman percaya kepada Al-Quran dan hadis Nabi, tentu yang kita percayai adalah Nabi Adam sebagai manusia Catat ya. pertama, itu catatannya. Manusia purba itu diperkirakan oleh ilmuwan lahirnya 2 juta tahun yang lalu. Iya. Sementara Nabi Adam 5.000. 1930-an. Jadi sebetulnya tidak ada hubungan mereka. Iya. Nah sekarang kalau manusia purba itu sebetulnya manusia bukan jadinya. Iya. Kan manusia pertama Nabi Adam yang diciptakan. Iya, Berarti jadi- manusia purba ini apa? Ya, jadi seperti ini. Ada 2 sudut pandang ilmu pengetahuan dan agama. Nah, untuk ilmu agama, ciri-ciri ilmu agama ini sifatnya statis, tetap. Jadi kalau misalkan sumber agama mengatakan bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama, itu sampai hari kiamat Nabi Adam sebagai manusia pertama. Nah, sedangkan ilmu pengetahuan, ciri-ciri sifat ilmunya adalah dinamis, berubah-ubah. Jadi mungkin sekarang penelitian hari ini mengatakan bahwa manusia purba adalah manusia pertama di dunia di muka bumi. Tapi mungkin saja penelitian yang akan datang di masa depan ternyata ada bukti baru bahwa bukannya manusia purba sebagai manusia pertama, tapi Nabi Adam. Itu jangan-jangan sebenarnya ilmuwan salah dong. Ya, yang namanya ilmu pengetahuan itu lahir dari sebuah hipotesis, dari sebuah teori. Jadi yang kalau misalnya memang nanti kedepannya mungkin anak-anak yang ingin menjadi seorang arkeolog, seorang geologi, seorang paleoantropologi, seorang Buktiin itu. iya, membuktikan apakah betul manusia purba itu pernah ada di muka bumi Yang sebenarnya nggak ada. atau memang sebenarnya tidak ada. Terus khayalan ilmuwan Iya, aja. itu hanya sebagai ilustrasi ilmuwan, ya, khayalan ilmuwan. Mungkin saja seperti itu. Kemarin saya kasih tugas ke anak-anak. Coba bayangin kalian ada di hutan belantara berjuta-juta tahun yang lalu, kemudian mereka ngebayangin bahwa mereka datang ke situ lalu melihat hewan-hewan besar, lalu kemudian hewannya pada berantem segala macam. Bahkan ada yang sampai menghalu mereka akan jadi pawang dinosaurus pada saat itu. Oh, seperti itu. Jadi seru gitu ya. Ngebayangin susah makan, susah tidur, listrik nggak ada segala macam, nggak enak lah. Tapi yang perlu saya pastikan lagi nih, dinosaurus sama manusia purba dalam ilmu pengetahuan sekarang ini sebetulnya hidupnya bareng apa enggak sih? Oke. Berdasarkan kurun waktu zaman berdasarkan ilmu geologi. Geologi itu ilmu berdasarkan lapisan tanah. Jadi semakin
tanah semakin tua berarti semakin dalam. dalam semakin tua berarti. Itu terbagi menjadi 4 zaman. Yang pertama zaman Arkaikum, zaman yang mana bumi itu belum stabil, masih panas, belum ada tanda-tanda kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua zaman Paleozoikum, zaman tua disebutnya karena di situ sudah ada tanda kehidupan berupa hewan-hewan bersel satu, mikroorganisme, bakteri, virus dan lain sebagainya. Mungkin termasuk corona sudah ada di situ. Corona paling tua tuh. Iya. Kemudian yang kita kalah sama corona. Iya. Kalah tua. Iya, karena lebih tua corona mungkin. Iya, masuk dia di zaman apa tadi? Zaman Paleozoikum, Paleozoikum. zaman tertua atau disebut dengan zaman primer karena tanda-tanda kehidupan pertama di situ. Kemudian zaman Mesozoikum, zaman sekunder, di situ muncul reptilia besar. Ya, contohnya mamut, kemudian ada dinosaurus, T-Rex. Oh, dinosaurus di zaman ada ini zaman nih? Mesozoikum atau zaman hidup sekunder disebutnya. Udah ada tumbuhan, hewan udah ada. Sudah ada. Tapi manusia purba belum ada. Kecil-kecil gitu udah ada. Beberapa sudah ada. Itu bagian dari yang mikroorganisme itu tadi di zaman Paleozoikum. Oke. Nah, jadi dinosaurus itu di situ ya? Iya, di zaman Mesozoikum. Manusia purba belum ada. Belum ada. Oke, terus? Nah, kemudian masuk ke zaman Neozoikum. Neozoikum ini terbagi menjadi 2, zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier ini terbagi 2, tersier dan kuarter. Nah, zaman tersier ini ciri-ciri hidupnya muncul manusia manusia purba tapi primata. Manusia tapi primata. Ya, tapi primata ya tapi. Monyet. Iya, berupa monyet tapi bukan manusia modern tapi manusia primitif jatuhnya. Monyet apa manusia? Di situ nah, tuh. jatuhnya sih sebenarnya kera dan lain sebagainya. Yang dianggap oleh ilmuwan sebagai manusia. Sama Om Darwin tuh. Iya. Itu adalah nenek moyang. Iya. Moyang kita. Iya. Jadi adanya setelah zaman apa tadi terakhir? Mesozoikum. Mesozoikum kan yang Neozoikum. Iya. Berarti dinosaurus sama manusia purba beda zaman. Pernah bareng-bareng. Nggak pernah. Berarti salah dong film-film selama ini. Nah, film mungkin Princeton itu hidupnya sama dinosaurus. Kemudian Ice Age ada dinosaurus juga di situ, tapi ada manusia. Berarti salah dong. Nah, berdasarkan ilmu pengetahuan seperti itu. Jadi Mesozoikum berakhir, masuk zaman Neozoikum yang terbagi 2. Yang pertama tersier, munculnya hewan-hewan primata, salah satunya itu ya manusia purba yang bersifat primitif. Nah, di situ baru muncul. Kemudian zaman kuarter ini muncul lagi manusia Homo sapiens. Manusia yang udah kelihatan kayak manusia. Iya. Katanya begitu. Seperti itu. Jadi catat ya, kalau ngebayangin lagi nanti, ketika balik lagi ke zaman dulu, jangan ngebayangin manusia bareng sama dinosaurus, karena beda zaman. Gitu. Iya. Ketika dinosaurus hilang, baru muncul manusia. Jadi yang ada itu manusia ya dengan hewan-hewan yang ada saat ini gitu iya, ya. Betul. Oke, jadi sebetulnya pertanyaan saya, melanjutkan ini. Nenek moyang kita bukan manusia purba? Bukan. Kenapa? Ya, karena kita sendiri yang hidup di zaman modern ini mempunyai bentuk fisik yang sempurna, yang pada dasarnya gennya sama seperti Adam, manusia pertama. Jadi nggak ada berbulu-berbulu. Ya, saya beberapa kemarin itu saya pernah baca hadis Nabi diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis Bukhari kodenya 366 kalau tidak salah. Itu mengenai bentuk fisik Nabi Adam, bahwa bentuk fisik Nabi Adam itu tingginya itu kurang lebih 60 hasta. 60 hasta itu kalau disentimeterin, satu hasta itu 45 cm. Jadi 60 hasta itu kurang lebih 27 meter tingginya nenek moyang kita Nabi Adam. Tinggi banget ya? Iya. Kok kita jadi kecil-kecil begini? Nah, kemudian adanya sebuah proses evolusi, akhirnya tingginya anak cucu Adam menjadi. Pantes hewan di rumah gede-gede. Betul. Nabi Adam juga gede. Iya. Sesuai dengan makhluk hidup pada saat itu. Gitu ya. Iya. Oke, berarti ukurannya adalah 30, kemudian binatang juga gede. Iya. Mungkin aja yang ditemuin sama ilmuwan itu yang dianggap dinosaurus adalah kadal kali.
Iya, adalah bisa biasa, cuman ukurannya gede. Bisa jadi. Terus dianggapnya dinosaurus. Bisa jadi. Gitu ya. Jadi intinya gini, manusia purba bukan nenek moyang manusia. Ya, Terus gimana tuh? Om Charles Darwin bilangnya begitu. Katanya dulu kita dari monyet. Iya, karena itu ilmu pengetahuan yang menjawab. Ya kalau ilmu pengetahuan tentu Percaya. ya sebagai orang yang beriman, saya lebih mempercayai sumber agama daripada. Terus kenapa mesti mempelajari Ya, itu? kenapa kita harus mempelajari hal seperti ini? Tentunya kita bisa sebagai pembeda, yang mana yang tentunya kita sebagai pedoman, mana yang tidak dijadikan sebagai pedoman. Maksudnya kita tetap pelajari, lalu kemudian nanti bikin penelitian lagi untuk membuktikan ini salah. Ya, betul. Karena Ya, ada penelitian selanjutnya. Kita teliti bahwa nggak ada itu. Kalaupun ada, mungkin ya monyet aja. Iya. Yang ditemukan tengkorak itu ya monyet aja. Gitu ya. Iya, betul. Oke, sepakat ya bahwa Nabi Adam dan manusia purba tidak ada hubungan, ya. Dan manusia purba pun masih dipertanyakan sebetulnya dia itu ada apa enggak. Karena yang ditemukan di museum dimanapun itu hanya tengkorak saja, dan itu sebagian. Bahkan kadang-kadang cuma tangan, cuma gigi, lalu kemudian dibayangkan bentuknya kayak begitu. Nah itu kan imajinasi, ya, imajinasi orang kan beda-beda. Nah kamu nanti bisa ngebuktiin bahwa manusia purba itu sebetulnya nggak ada. Hapus dari mata pelajaran sejarah. Meganthropus biar jadi kenangan saja. Oke, saya masuk ke pertanyaan yang lebih menarik di K2 mungkin ya mulai. Bagaimana cara kita mengetahui kehidupan manusia purba di Indonesia? Iya. Untuk mengetahui cara kehidupan manusia purba di Indonesia itu dilihat dari dua cara. Yang pertama itu dari fosil peninggalan manusia purba itu sendiri. Nah, yang kedua dilihat dari peralatan yang digunakan pada saat manusia purba hidup. Fosil itu tulang belulang. Ya, fosil adalah Fisiknya dia. Iya. Sisa-sisa makhluk hidup, baik itu manusia, tumbuhan, hewan yang telah membentuk yang melalui proses alamiah, itu disebut Jadi, fosil. sisa tangan, Iya. sisa batang pohon, Iya. sisa cangkang, itu adalah fosil. Iya, tapi yang telah membatu, Menjadi batu. iya, yang telah membatu di tumpukan tanah itu bisa berupa fosil. Nah, kalau yang satu lagi artefak. Nah, sedangkan artefak adalah peninggalan manusia yang dulu ya kita sebut dengan manusia purba, tapi dibuat oleh manusia melalui proses manusiawi, itu namanya artefak. Jadi hasil karya manusia. Iya, betul. Yang sampai hari ini masih aman, maksudnya nggak rusak, nggak hilang Iya. gitu ya. Artefak. Dari situ kita tahu dari mana tahunya. Iya. Kan nggak ada tulisan. Ya, maka dari itu ini kan sebagai bentuk pendapat, analisa bahwa oh di situ ada pisau, oh di situ ada tombak. Berarti corak kehidupan manusia saat itu berarti berburu begitu. Atau oh dia punya mata panah, oh corak kehidupannya berarti menangkap ikan. Jadi bisa menggambarkan Tapi seperti sekali lagi imajinasi dong. Iya, betul. Belum tentu betul dong. Iya. Karena dari benda diimajinasikan. Dengan ini pakai kayaknya dulu begini nih. Iya. Artinya masih banyak debatable-nya ya. Iya. Bisa diperdebatkan. Bisa jadi nanti kita bikin cerita sendiri tentang sejarah itu bisa. Bisa. Asal ada peralatannya. Ada dasarnya. Ada dasarnya. Oke. Nanti saya mau bikin dinosaurus versi sama Normania. Boleh nggak kayak gitu? Bisa ya. Asal dengan studi ilmiah pastinya ya. Masuk lagi nih dari Ananda Maharani 10 IPS 2. Bagaimana manusia purba bisa menyebar ke dalam wilayah Indonesia bahkan sampai keluar Indonesia? Baik. Bagaimana cara menyebarnya? Nah, saya cerita sedikit. Mungkin anak-anak sekalian tentu ada beberapa yang sudah mengenal yang namanya Museum Sangiran. Itu letaknya di Sragen, di tepi Lembah Bengawan Solo. Saya waktu zaman kuliah itu sudah 2 kali datang ke sana. Saya belum.
Ya, ajak dong. kalau udah selesai pandemi mungkin kita bisa Saya jalan-jalan ngomong ke doang sana. di kelas, Iya. sang-sangiran tapi sini nggak pernah kesana. Lebih menarik memang Menarik, terjun langsung ke Ada sana. apa di sana? Ada apa? Ya, saya 2 kali datang ke sana itu memang fosil-fosil berupa tengkorak manusia praksara, manusia purba itu memang betul ditampilkan di museum Banyak. tersebut. Banyak. Di situ kemudian ada semacam maket yang alur manusia purba dari Indonesia, dari Nusantara kemudian menyebar ke seluruh daerah di luar Indonesia, itu ternyata ada Itu di museum kah atau di dalam terbuka gitu dibiarkan atau di museum. Dia ada museum tertutup. Terus tempat yang untuk penemuan itu gimana? Itu ditutup rapat kaca. Oh, gitu. Iya. Maksudnya waktu Pithecanthropus ditemukan di situ, Pithecanthropus di situ kan? Iya. Ya dia kan digali tuh, tempat penggaliannya masih ada. Oh, tempat penggaliannya di bawahnya tuh, Lembah Bengawan Solo. Jadi memang Museum Sangiran Manusia Purba itu letaknya di Sragen, dilalui oleh Lembah Bengawan Solo. Nah, berarti bukan tempat penemuannya, Bukan. tempat penemuannya lain lagi. Iya, di atasnya, di bawahnya lagi gitu. Bawahnya lagi. Iya. Tapi bisa lihat kita. Iya, kalau dilihat dari halaman museum itu kelihatan memang kelihatan. Lembah Bengawan Solo itu ngalir. Ada. Ada. Tapi kita bisa masuk ke situ. Maksudnya datang ke situ ngelihat gitu. Bisa aja kalau memang mau ke. Cuman memang kan seperti rimbunan pohon besar di bawahnya. Itu kenapa maksudnya banyak banget gitu kok di daerah situ doang, kenapa nggak di daerah Ciledug sini gitu? Iya, menarik Dia di memang. samping rumahnya Pak Haji. Iya, menarik memang kalau saya dulu juga waktu kuliah punya pertanyaan seperti itu. Kenapa sih fosil-fosil manusia purba lebih banyak ditemukan di lembah sungai ya, di pesisir kali ya bahasanya. Ya ternyata memang manusia purba itu tidak bisa hidup jauh dari air, yang pertama itu. Kemudian pada saat itu juga kehidupannya masih sangat bergantung kepada alam, makanya dia tidak bisa jauh dari sungai, dari mungkin laut, itu bedanya. Ya, kemarin ada anak tuh yang waktu lagi tugas imajinasi dia bilang gitu, manusia purba pasti dekat sama air Pak. Iya. Kenapa? Karena begitu dia keluar gua langsung bisa mandi, langsung bisa minum Tuh. gitu. Kalau nggak gitu lama dia gitu Iya. kan, nggak enak. Iya, masuk akal juga sih. Iya. Maka kalau ditanya kenapa sih dekat-dekat aliran sungai, karena memang itu yang paling mungkin gitu. Tapi ada kemungkinan juga kan dia mati, lalu bangkainya tertahan oleh aliran sungai. Jadi membuat dia bertahan sampai sekarang. Sementara kalau yang matinya jauh dari aliran sungai, itu hilang tulang belulangnya. Bisa seperti itu. Jangan-jangan sebenarnya manusia purba itu tersebar di semua tempat, Iya. cuman ada yang memang bertahan sampai sekarang Iya. fosilnya, ada yang enggak. Iya. Nah rata-rata yang bertahan itu yang ada di sungai, karena proses sedimentasi dan Iya. sebagainya. Mungkin kayak gitu Terry. Bisa seperti itu.